panjang. Kalau kita nak ngambil afdolnya waktu untuk kita melaksanakan sunnah mandi Jumat ini itu sebelum kita berangkat. Kapan kita nak berangkat? Kita mandi. Kalau kita mandinya dari fajar, kadang-kadang lajunya jam 12, mampu lagi badan nih. Mandi fajar, emang udah masuk, tapi kalau gitu apalagi begawe dulu, kadang-kadang nyambung tidur dulu lah pakai, mampu lagi jadi badan nih. Apalagi begawe juga bau keringat jadi badannya. Makanya lebih afdolnya itu dekat-dekat kita ingin ingin berangkat sholat Jumat, sebelumnya kita habis mandi kita berangkat Jumat. Ini sunnah afdolnya. Kalau masalah waktu itu dari fajar shadiq. Kemudian habis mandi kita berangkat mandi Jumat. Ini hari raya afdolnya. Kalau masalah waktu itu dari fajar shadiq. Kemudian habis mandi kita lebaran mandi, ini hari raya kalau masalah waktu itu dari fajar shadiq. Kemudian wayadkhulu waktu hadzal mandi, ini hari raya kalau masalah waktu itu dari fajar shadiq. Kemudian mandi wayadkhulu waktu hadzal kalau mandi tadi kapan fajar shadiq raya, kalau lebaran kalau masalah waktu itu dari fajar shadiq. Kemudian mandi wayadkhulu waktu hadzal kalau mandi tadi kapan fajar shadiq raya, kalau lebaran kalau masalah waktu itu dari fajar shadiq. Kemudian mandi wayadkhulu waktu hadzal kalau mandi tadi kapan fajar shadiq raya, kalau lebaran kalau masalah waktu itu dari malam. Kemudian mandi wayadkhulu waktu hadzal kalau mandi tadi kapan fajar shadiq raya, kalau maghrib kalau masalah kapan malam. Fajar mandi wayadkhulu waktu hadzal kalau mandi tadi kapan fajar shadiq raya, kalau maghrib kalau masalah kapan malam. Fajar mandi wayadkhulu waktu hadzal kalau mandi tadi kapan fajar shadiq raya, kalau maghrib kalau masalah kapan malam. Fajar mandi wayadkhulu waktu hadzal kalau mandi tadi kapan fajar shadiq raya, kalau maghrib kalau masalah kapan malam. Fajar mandi wayadkhulu waktu hadzal kalau mandi tadi kapan fajar shadiq raya, kalau maghrib kalau masalah kapan malam. Fajar mandi wayadkhulu waktu hadzal kalau mandi tadi kapan fajar shadiq raya, kalau maghrib kalau masalah kapan malam. Fajar mandi wayadkhulu waktu hadzal kalau mandi tadi kapan fajar shadiq raya, kalau maghrib kalau masalah kapan malam. Fajar mandi wayadkhulu waktu hadzal kalau mandi tadi kapan fajar shadiq raya, kalau maghrib kalau masalah kapan malam. Fajar mandi wayadkhulu waktu hadzal kalau mandi tadi kapan fajar shadiq raya, kalau maghrib kalau itu disunahkan bagi siapa baik mandi, baik orang yang tidak sholat atau yang nak sholat. Ada wong aku dak ada nak sholat lebaran ini misalnya, tetap disunahkan bagi dia mandi. Tapi kalau seandainya sholat Jumat itu tidak disunahkan bagi yang tidak sholat, seperti perempuan dan yang lain-lainnya tidak disunahkan bagi dia. Sunnahnya itu tidak dapat dia. Tapi kalau lebaran itu mandi itu sunnah hukumnya karena harinya. Kalau Jumat itu disunahkan mandi bukan karena hari. Karena ada sholat Jumat berjamaah itu. Makanya bagi orang yang ingin hadir sholat Jumat baik dia disunahkan mandi. Karena sholat Jumatnya disunahkan mandi. Adapun lebaran itu bukan karena sholat lebaran disunahkan kita mandi karena hari raya tersebut. Karena harinya. Karena ini hari-hari raya maka kita disunahkan mandi. Makanya disebutkan walaupun bagi orang yang tidak melaksanakan sholat Id, sholat hari raya lebaran ini, dia tidak melaksanakan, tetap bagi dia disunahkan untuk mandi. Karena sebab sunnah mandi lebaran ini bukan karena sholatnya, tapi karena harinya. Berbeda dengan Jumat. Kalau Jumat itu bukan karena hari Jumat kita disunahkan mandi, tapi karena kita ingin melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kemudian kita lanjut wa yadkhulu waktu hadzal ghusl binisfil lail.
Kemudian selanjutnya mandi-mandi sunnah yaitu adalah wal istisqa. Ketika kita ingin melaksanakan sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Sholat minta hujan. Jadi kalau seandainya di negeri kita ini waliyadzubillah tidak diturunkan oleh Allah bertahun-tahun hujan. Jangan contoh ke negeri kita. Banyak tapi negara-negara yang lain itu bertahun-tahun kadang-kadang tidak hujan lama, tidak hujan kering. Maka pemimpin kota tersebut atau pemimpin negeri itu mengajak orang-orang untuk melaksanakan sholat istisqa. Apa sholat istisqa? Sholat minta hujan. Ada tata caranya di situ, ada khutbahnya juga. Ketika khutbah itu ada rukun-rukunnya juga. Terus juga ada masalah puasa 3 hari sebelum melaksanakan sholat istisqa. Mungkin ada babnya khusus di kitab fikih, tapi bukan pembahasan kita pada saat hari ini itu. Tapi yang kita bahas adalah mandinya. Mandinya itu hukumnya sunnah. Mandi ketika kita ingin melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan. Jadi mungkin sampai sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat buat kita, bermanfaat buat keluarga kita, sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita ketahui daripada ilmu kita. Hada ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin kalau seandainya ada satu pertanyaan, tidak apa-apa dilemparkan, tapi tidak ada panjang soalnya ada acara hall kita nak ke hadir. Fadlu yang nak hadir acara hall Ahmad bin Hamid Al-Kab di 14 Hulu turun musim 4 situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, dari mandi-mandi sunnah yang sudah dijelaskan, nah itu ketika kita ingin mandi itu apa harus berniat, misalnya aku niat mandi sunnah untuk sholat Jumat, atau dengan otomatis kita sudah menjalankan sunnah tanpa harus berniat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbuatan apa baik ibadah itu tanpa niat itu jadinya sia-sia. Soalnya disabdakan oleh Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu perlu dengan niat. Jadi masalah kalau seandainya ada wong mandi-mandi baik, tidak ada otomatis tidak. Niat itu fungsinya buat apa? At-tamyiz bainal adat wal ibadat. Dikatakan fungsinya niat itu untuk membedakan antara kebiasaan sama ibadah. Itu fungsinya niat. Jadi kalau kita tidak niat, ya seperti kebiasaan kita sehari-hari mandi. Jadi kalau kita tanpa niat itu tidak ada otomatis jadi dapat sunnah, tidak. Segala amal ibadah itu perlu dengan niat. Kalau bahkan perkara yang sepele pun kalau kita niatkan bisa-bisa mendatangkan pahala. Bahkan makan pun kalau kita niatkan untuk apa? Agar aku semangat sholat. Kalau tidak makan lemes badan aku nak sholat. Kita niatkan ketika kita makan itu untuk apa? Untuk kuat biar badan kita ini melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka hukum kita makan itu mendatangkan pahala. Kalau seandainya kita tidak niatkan, ya jadi kebiasaan manusia baik namanya makan. Begitu juga mandi. Mungkin sampai sini baik pertanyaannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.